data sistem informasi. Jadi data-data yang ada di apa namanya, data-data yang ada di mesin dia akan dikirim ke sistem informasi. Nah, di sini mesin learning-nya tugasnya di mana? Mesin learning tugasnya adalah mengolah data ini. Setelah data ini terkirim setiap 30 menit selama 24 jam terkirim otomatis, maka tugas mesin learning adalah mengenali pola dari data tersebut. Mengenali pola apa, Pak? Mengenali pola ini. Oke. Nah, daun kelor, proses pengeringannya itu harus melalui tahapan yang benar ataupun cara yang benar. Kenapa? Karena kalau kita salah melakukan proses pengeringan, karena inti dari atau kita bikin powder kelornya adalah di pengeringan. Jika kita salah, maka dia akan turun ke grade F. Kalau grade F kita hanya bisa jual di domestik, hanya bisa digunakan untuk buat teh. Demikian juga di grade B, C. Nah, grade B dan grade A ini proses pengeringan yang benar, proses pengeringan yang optimal. Bisa saja terjadi seandainya sekarang musim hujan, suhu di luar ruangan, environment temperatur itu suhunya sangat kecil. Itu akan berdampak ke mesin. Kenapa? Mesin akan mengambil udara dari luar, dari environment-nya. Nah, suhu yang ambil di luar akan berbeda jika pada saat itu musim kemarau. Maka kemungkinan akan muncul hasil yang berbeda. Nah, dengan kita menggunakan mesin learning, kita bisa memahami sifat dari mesin tersebut. Ya gampang aja kayak ini. Lu mau nilai yang optimal, berarti variabel apa yang harus gua maksimalin? Berarti variabel A, B, C, dan D. Nah, dengan kita sudah mengambil variabel tersebut, maka kita bisa men-set parameter di awal sehingga hasil akhirnya akan keluar di grid A ataupun grid B. Itu teman-teman. Nah, kalau sudah di grid A ini, proses selanjutnya bisa kita lakukan proses penepungan. Nah, setelah jadi tepungnya, itu kita bisa ekspor. Kalau nggak diekspor, di sini udah banyak produk yang bisa dihasilkan dari uh, apa namanya powder kelor. Ada mie, ada kopi, ada apa namanya pie kelor. Nah, kalau teman-teman besok yang dari Aceh berkesempatan liburan ke Bali, saya akan tunjukkan produk-produk yang dihasilkan dari kelor grade A ini. Kalau yang sisanya ini kalau nggak menjadi teh ya menjadi yang dijual di pasaran, Tokopedia. Nah, Tokopedia kebanyakan produknya seperti itu. Oke. Nah, terus selanjutnya di sini, what does the pattern recognition system look like? Seperti apa pengenalan pola itu? Jadi tadi kita sudah belajar pengenalan pola adalah bagaimana mesin ataupun komputer bisa memahami atau bisa mendeteksi A, input A akan keluar input output B. Input C akan keluar input D. Itu yang dinamakan pengenalan pola. Bagaimana komputer dapat memahami inputan yang dimasukkan sehingga dapat mengetahui keluaran yang akan dihasilkan. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kebetulan kita penggabungannya dengan sistem IoT, Internet of Things, maka
tadi the real world-nya kita daun kelor. Nah, daun kelor tersebut dikeringkan, dia datanya akan diidentifikasikan melalui sensor. Sensor suhu, sensor humidity, dan alat untuk mengetahui kekeringan daun. Itu. Nah, dari nilai yang dimunculkan oleh sensor, teman-teman, maka akan keluar selanjutnya kita lakukan preprocessing. Nah, preprocessing yang saya lakukan di sini adalah dengan mengklasifikasikan dari beberapa percobaan mana yang akan menghasilkan tingkat tingkat produksi yang optimal ataupun produksi yang bagus, ataupun kalau kamu melakukan A, B, C maka hasilnya jelek. Nah, dengan melakukan ini kita bisa paham. Nah, selanjutnya melakukan feature extraction. Nah, dari feature extraction ini akan ada algoritma yang kita gunakan. Nah, kebetulan kemarin waktu kuliah saya sering bermainnya di supervised learning atau pembelajaran diawasi. Maka di sini saya menggunakan klasifikasi. Saya kelaskan dulu. Gitu. Kalau clustering ini unsupervised, regression ini supervised. Nah, supervised, unsupervised apa? Nah, mungkin Pak Rahman pas kuliah akan menjelaskan. Di machine learning itu ada berapa pembelajaran. Supervised, reinforcement, unsupervised learning. Oke, nah dari sini kita tentukan kita, alhamdulillah saya mainnya di mesin learning, kita mau istilahnya kalau kita mau ke Bali, teman-teman yang dari Aceh misalkan ingin liburan ke Bali, lebih efisien naik pesawat, naik bis, atau naik kapal laut. Nah, sama juga di kita. Di mesin learning ada banyak banget metode. Algoritmanya ada banyak. Algoritmanya bisa kita modifikasi algoritmanya. Nah, permasalahannya, algoritma mana yang cocok? Misalkan teman-teman dari Aceh ingin liburan ke Bali, punya punya uang 1 juta untuk tiket. Nah, itu PP. Sedangkan tiket pesawat satu kali berangkat ke Bali itu harganya 2 juta. Maka tidak mungkin teman-teman naik pesawat. Tapi yang kalian bisa adalah apa? Kalian bisa kalau nggak naik bis, naik kapal laut. Nah, tapi kalau sekarang karena komputer speknya sudah tinggi dan teman-teman di Aceh, mungkin saya informasikan sedikit, kita Pak Ahmad bisa meminjam ataupun berkolaborasi dengan UGM untuk meminjam server untuk melakukan pelatihan untuk training data. Jadi kalau beli Google Colab cepat habis, mungkin Pak Ahmad bisa mengisi ya untuk bekerjasama dengan pihak UGM sehingga saya bisa menggunakan server. Mereka sudah menjadi server untuk proses training. Nah, dari pemilihan apakah pembelajaran yang benar tepat, selanjutnya kita memilih algoritma yang tepat. Algoritma yang tepat apa? Apakah algoritma A, apakah algoritma C, apakah D. Nah, ini teman-teman bisa skripsi. Oh, Pak, ini ada algoritma A. Saya mau coba kasusnya Bapak dengan algoritma A. Itu udah bisa buat skripsi, teman-teman. Atau ada algoritma B. Bisa kalian gunakan di algoritma B. Teman yang satunya lagi bisa membandingkan antara algoritma A dan algoritma B dengan kasus yang saya miliki. Jadi akan muncul 3
eh, 3 judul skripsi. Yang pertama, implementasi dengan algoritma A. Yang kedua, implementasi dengan algoritma B. Yang ketiga, membandingkan algoritma yang terbaik dari dua algoritma tersebut terhadap kasus yang kasusnya adalah pengguna apa namanya klasifikasi dan Taylor ataupun prediksi hasil produksi dan Taylor, produksi pemilihan dan Taylor. Nah, itu. Nah, di sini machine learning dari tadi Pak nyebutin pengenalan pola, pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu sendiri lebih karena ini yang Pak pelajari lebih istilahnya hasilnya lebih baik dari beberapa penelitian yang Pak sudah lakukan dengan menggunakan machine learning. Nah, machine learning itu apa sih? Machine learning itu adalah is a subset of artificial intelligence. Bagian dari kecerdasan buatan that gives system the ability to learn and optimize process without having a consistently program. Istilahnya di sini sistem ini dapat belajar dan melakukan proses yang optimal tanpa harus memiliki konsistensi program. Istilahnya program yang konstan. Jadi kita udah ada algoritma, kita pakai modul-modulnya, kita modul-modulnya, sudah bisa kita gunakan untuk mengenali pola. Seperti itu. Nah, mungkin dari apa yang Pak lakukan, secara keseluruhan, Pak tidak hanya melakukan proses pengeringan daun kelor, tapi Pak juga melakukan yang namanya renewable energy. Nah, proses pengeringan daun kelor ini membutuhkan waktu 24 jam non-stop dengan 32 lampu. Pak, kenapa pakai lampu, Pak? Kenapa nggak pakai panas saja ataupun kayak oven? Nah, kalau kita pakai oven, kita pakai pemanas, itu hasilnya akan putih. Kalau nggak keruh, maka kita pakai radiasi ultraviolet untuk menjaga warna daun kelor tersebut tetap hijau. Seperti itu. Nah, solar panelnya ini akan membantu proses penghematan energi. Terus sistem IoT-nya akan mengirimkan data ke apa namanya ke server. Nah, data yang ada di server inilah yang akan kita pelajari dengan machine learning dan algoritmanya. Nah, di samping itu, teman-teman, selain kita dapat memahami pola data yang baik, ada beberapa isu atau beberapa permasalahan yang dapat Pak yang dihasilkan dari alat yang kami bangun. Nah, permasalahan yang muncul adalah planning optimal production process, bagaimana dia produksinya dapat optimal, mengklasifikasikan kualitas hasil produksi, bagaimana kita memprediksi cuaca dan environmental condition, kenapa penting? Seperti yang Pak jelaskan di awal, suhu di luar ruangan sangat berpengaruh terhadap waktu pengeringan daun kelor. Semakin keras hujan ataupun semakin tinggi kelembaban air, maka waktu pengeringan pun akan seperti itu. Nah, maka mungkin di sini ada isunya bagaimana kita bisa memprediksi cuaca dan kondisi di luar lingkungan. Sehingga teman-teman dapat membuat sebuah kondisi lingkungan yang optimal. Optimal dalam artian apa? Ya udah, bagaimana kita mengeringkan kelor ini dalam waktu yang
tepat. Seperti itu. Nah, terus ada juga isu yang lain tentang market price prediction, energy optimization, monitoring, and quality of monitoring. Itu. Nah, di sini saya tidak bisa menunjukkan hasilnya, karena ini harus dilaporkan terlebih dahulu ke Dikti di tanggal 15 ini. Maka apa namanya, saya hanya munculkan bagaimana tahap atau proses penelitian. Nah, di sini untuk sedikit dalaman dari blueprint artificial neural network-nya, saya menggunakan jaringan safari menggunakan apa namanya, Big Pro Precision Neural Network dan Recurrent Neural Network. Dia saya bandingkan. Nah, di sini ada dua data. Data yang pertama ialah multivariat. Nah, di mana multivariat itu terdiri dari data yang beragam. Data yang tidak terstruktur. Nah, saya buatkan arsitekturnya. Ya, arsitekturnya seperti ini. Jadi, ada di sini datanya berjalan secara time series. Maka kita buatkan data A, waktu ke-1, data A, waktu kedua, dan jenis data B, waktu ke-1, jenis data B, waktu kedua, dan seterusnya. Panjang kali lebar. Ini kita masukkan juga yang namanya window size. Nah, mungkin Pak Rahmat juga akan menjelaskan, apa namanya, pada saat materi di kelas akan menjelaskan yang namanya multivariat dan univariat. Nah, ini yang multivariat arsitektur jaringan salah duluannya, karena saya menggunakan supervised learning. Oke. Terus juga saya coba juga membandingkan dengan data tunggal. Data tunggal maksudnya apa? Ya udah, kita fokus di suhu aja. Kita fokus di kelembaban aja. Nah, karena saya buatkan arsitektur jaringannya seperti itu. Di mana data jenis tunggal akan berdasarkan waktu ke T, data jenis ke A tunggal, waktu ke T ke-1. Jadi datanya sama, namun waktunya yang berubah. Ini hasilnya menurut. Nah, untuk hasil, mohon maaf dulu, saya belum berani, misalnya nggak berani menampilkan di sini, kan kita belum bilang. Nah, di samping penelitian daun kelor, dengan mesin learning kita dapat juga meneliti banyak hal. Nah, kebetulan untuk tahun ini kita dapat beberapa hibah dengan mesin learning. Nah, ini hibah yang adalah sistem security system dengan IoT dan artificial intelligence. Nah, artificial intelligence-nya di sini kami menggunakan computer vision. Nah, computer vision itu saat ini lagi, ya dengan kata lain, kayak. Nah, penelitiannya seperti apa? Penelitiannya yang mungkin saya jabarkan sedikit. Di sini di Bali. Di Bali itu ada kejadian. Kalau di Bali kan ada banyak pura. Nah, di pura tersebut ada benda atau objek yang terbuat dari emas, terbuat dari permata, terbuat dari benda-benda kuno yang itu harganya sangat mahal, 100 juta. Nah, benda-benda itu menjadi incaran atau tindak kejahatan. Bahkan di Bali banyak sekali orang-orang, apa namanya, penjahat-penjahat yang
mencoba mencuri benda atau objek sakral tersebut. Objek yang harganya bisa mencapai ratusan atau miliaran. Nah, di sini untuk computer vision mendeteksi objeknya, kita menggunakan YOLO. Kebetulan yang terakhir di sini adalah YOLO versi 8. Nah, juga kita menggunakan convolutional neural network dan fast RCNN, region based convolutional neural network. Nah, jadi dengan YOLO kita nggak perlu lagi mendefinisikan feature-feature yang ada. Misalnya mendeteksi nih, nggak perlu mobil itu bahannya bulat, lampunya 2, kacanya ini nggak usah. Dengan YOLO dia langsung bisa mendeteksi, oh itu mobil. Nah, kalau itu bukan mobil, ya dia tidak akan mendeteksi. Nah, kalau mobil bentuknya aneh, itu bisa dilakukan. Udah, kita latih dulu si algoritma ini supaya dapat mengidentifikasi mobil yang bentuknya aneh. Oke, di sini kami menggunakan beberapa CCTV. Dan jika ada orang yang naik, jaraknya berapa meter di sini, CCTV akan bunyi. YOLO akan mendeteksi itu orang atau bukan. Kalau ada orang yang naik sini, akan deteksi, akan keluar telepon, ada telepon, ada peringatan di handphone penjaga puranya. Nah, ini yang kita lakukan dengan ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Nah, mungkin sedikit apa namanya informasi untuk teman-teman. Nah, setiap kita melakukan sebuah riset, kita buat dulu keanggotaan di riset. Misalnya kemarin ini kita riset tentang YOLO, maka kita bikin riset awal. Ya, yang mudah-mudahnya dulu misalnya mendeteksi mobil, mendeteksi orang, mendeteksi motor. Nah, selanjutnya kita tingkatkan. Kita tingkatkan bagaimana kita bisa mendeteksi objek yang belum dikenali di YOLO. Nah, contohnya ini sudah publish, kita sudah publish, sudah submit 4 paper. Fokus, terus fokus, IoT. Yang pertama, bagaimana mendeteksi motor, bagaimana mendeteksi mobil, bagaimana mendeteksi orang, kita bukan, wanita atau pria. Nah, penelitian saja kita tingkatkan, teman-teman. Nah, YOLO kan tidak bisa memahami segala hal. Ada hal yang tidak bisa dipahami. Nah, dari kelemahan yang dimiliki, kita gunakan sebagai kekuatannya kita. Nah, kemarin saya punya ide sendiri. Ya, mohon maaf, bukan tabu ya, bukan istilahnya saya ngomongin tentang apa ya istilahnya ngomong jorok itu. Kita di tempat saya ada yang udah nikah tapi belum memiliki anak. Ada yang sudah nikah tapi kok anaknya satu. Ada yang udah berpuluh-puluh tahun nikah tapi nggak punya anak. Nah, itu kan menjadi sebuah objek yang sangat menarik. Kenapa sih orang ini nggak bisa punya anak? Oke, Pak, ke dokter aja, Pak. Udah. Iya, bisa. Dengan kita ke dokter, kita akan mengetahui permasalahannya apa. Tapi di sini kita bisa mengidentifikasi di awal apakah itu yang penyebabnya adalah A, ataupun penyebabnya adalah B. Nah, di sini kita mencoba mendeteksi sperma 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 yang sehat. Nah, kita sperma yang sehat itu dengan YOLO. Jadi, oh ini spermanya sehat semua. Jadi permasalahannya ada di sehat wanita. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Terus istilahnya kalau teman-teman bingung, Pak, saya mau
judul apa, Pak, saya masih bingung judulnya apa. Coba kalian lihat di stand kalian. Kalian lihat di stand kalian, coba kalian hubungkan. Apakah ini polanya bisa dikenali? Jika polanya bisa dikenali, teman-teman, akan banyak hal yang bisa kalian teliti. Dan ujung-ujungnya harapannya apa yang kalian teliti itu tidak. Nah, untuk saat ini, tahun ini kita ada 3 penelitian di sana dari pemerintah dan dari kampus. Oke, seperti itu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan dari seri ini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putu. Mohon maaf tadi saya telat bergabung Bapak. karena di di Banda Aceh mati lampu tadi. Dan nyala ya udah jam 8 lewat dikit, jadi udah saya suruh mulai dulu sama Pak Rahmat tadi. Baik, menarik materinya eh, supaya quality moringa kita bisa ekspor ya. Nah, ada pertanyaan dari adik-adik semua atau teman-teman yang hadir di sini? Kita masuk. Halo. Tuh, turun. Ya, kalau ada pertanyaan silakan di raise hand. Muhammad Sadikin mau bertanya? Apa? Bantu apa, Bunda? Baik, atau sambil nunggu yang bertanya, Pak Putu, Pak Sugiartawan, kita lanjut ke materi kedua, mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat sudah ready? Atau sambil nanya-nanya nih, Pak Putu? Jangan bawa, jangan bawa. Bagaimana, misalkan gini Pak, kita punya, saya contohnya nih, ada bisnis kowi lah. Nah, jadi anakan kowi ini bagaimana, udah, bagaimana kita tahu bibit telur yang baik. Nah, artinya kan kita perlu data awal ya, data awal bibit telur yang baik itu seperti apa, kemudian dia akan netasnya bakal jadi seperti apa. Nah, kira-kira kalau itu agak lebih repot ya karena makhluk hidup atau gimana pengalaman Pak Putu ini? Oke, terima kasih Pak Butak. Wah, ini mungkin sebelum saya jawab, eh, ini Bapak panggilannya Pak Butak, Pak Mulkan, Mandiri. mulkan boleh, mulkan. Pak Butak. Saya juga sempat berpikiran, Pak, di kampus saya itu ada banyak koi. Dan Hmm. koinya tuh umurnya udah hampir puluhan tahun, Pak. Hmm. Dan banyak juga di koi itu yang bunting, gitu. Saya setiap melihat koi kira ini koi bisa telur 3 ribuan, kalau netas kalau netas 200 saja. Satu telur menetas itu kan harga koi sekitar berapa, 2 ribu, 3 ribu. tiga Hmm. ribu saya bisa kaya, Pak. Nah, tapi kan saya bidangnya bukan di perikanan. Maksudnya telur apa namanya, bagaimana supaya memijahkan ikan koi itu sehingga hasil yang didapatkan tuh banyak ikan koi yang menetas gitu. Nah, mungkin saran saya, Pak, kalau dengan teknologi yang ada sekarang, yang lagi existing sekarang itu adalah YOLO, Pak. Jadi kita pasang kamera mungkin kamera resolusi tinggi. Oh, iya. Kita taruh dulu apa namanya, kita Sebar. apa namanya kita rekam telur. Nah, telur yang baik, telur yang jelek, kita kan nggak paham, Pak. Mana telur yang baik,
mana yang telurnya jelek. Nah, kita minta bantuanlah sama saudara kita yang perikanan. Nah, kita minta bias ke perikanan. Telur yang bagus itu seperti apa? Telur yang lumayan bagus seperti apa? Telur yang jelek itu seperti apa? Telur yang nggak akan menetas itu seperti apa? Nah, kita klasifikasikan terlebih dahulu. Setelah kita punya klasifikasi ya Pak, ini telurnya nih pasti jadi nih, pasti bisa menetas. Kalau bisa kuenya kue super, gitu Pak. Nah itu kan yang paham orang-orang perikanan. Nah kita minta telur yang baik itu seperti apa? Kita tulis warnanya cerah, ada bintik di dalamnya, ada ini, ada ini. Nah sesudah kita buat klasifikasi ya, nah kita pakai nih Pak. Pak cukup pakai kamera. Nah kebetulan kalau HP saya itu HP Infinix ke iPhone. Nah itu kita rekam berapa menit apa namanya telurnya. Nah dari hasil rekaman itu kita apa namanya kita masukkan ke algoritma menggunakan YOLO. Kalau Bapak buka GitHub itu banyak sekali Pak yang lagi existing sekarang YOLO itu. Nah Pak pelajari, Pak training YOLO-nya itu supaya paham telur-telur yang high quality. Setelah YOLO bisa memahami telur high quality, nggak sampai 1 detik dia bisa mendeteksi untuk berikutnya. Seperti itu, Pak. Jadi, yang pertama yang dilakukan apa? Telurnya dipelajari dulu. Dipelajari berkali-kali. Nah, di sini untuk mempelajari video itu membutuhkan apa ya? Membutuhkan resource yang lumayan besar, Pak. Kemarin saya beli pakai Google Colab cepat habis. Nah, di sini Pak Rahmat kan punya koneksi ke UGM. Nah, mungkin bisa dipinjam dulu servernya di sana buat mendeteksi telur-telur koi itu. Sesudah dipelajari telur koinya, Bapak akan gampang. Ada telur, Pak tinggal masukkan, dia akan langsung menghitung, menentukan jumlahnya. Bisa menghitung langsung, Pak. Berapa sih telur koi yang bagus? Atau enggak, fotonya nih. Fotonya, oh, telur koi itu yang ini, yang bagus. Akan ditandai. Ya mungkin kalau menurut teman saya sih seperti itu Pak. Karena kemarin waktu melihat sperma mengaku sperma yang gerak-gerak itu yang mana? Bisa langsung ke deteksi. Oh ini kan sperma itu banyak Pak. Gini ya, apa namanya itu yang gerak-gerak itu. Nah dia bisa langsung begitu. Yang sehat tuh jumlahnya sekian, yang nggak sehat tuh gimana? Mungkin seperti itu Pak. Kau mudah-mudahan Siap, bisa siap. bantu. Menarik, menarik juga nih YOLO, algoritma YOLO ini saya coba googling gitu kan. Ternyata Ya. TNI AU pun mencoba menggunakan Oh, algoritma ini ya untuk Pak, defense jangan ya. pakai tahu Pak semua Pak. Karena kalau Pak Rahmat dulu dia kalau dulu kan sebelum Yulo ini kita bikin algoritmanya sulit banget. Kita cek dulu prosesnya panjang, terus terang Betul. enggak. Jadi cepat. Oke, mungkin bisa Baik, membantu. terima kasih Pak Rahmat pun sudah berhadir di sini. Menarik, menambah wawasan, semoga memperkaya apa namanya riset-riset kita di Aceh maupun di Bali. Baik, mungkin materi selanjutnya dari Pak Rahmat karena sudah berhadir di sini terkait Deep Learning for Medical Image Analysis, yaitu studi kasus pada klasifikasi tumor payudara ya. Nah, baik, tanpa memperpanjang mukadimah, Pak Rahmat merupakan dosen di apa namanya Politeknik Lusmawe. Ya, kalau dari Banda Aceh Pak Putu gambarannya itu perjalanan Jogja Jakarta lah. Nah, Ya, sekitar sekitar 6 jam ya, sekitar 5 jam perjalanan dari tempat saya ke tempat Pak Rahmat. Baik, Pak Rahmat, waktu dan tempat kami persilakan. Dengan segala hormat. Terima kasih Pak Mulkan. Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan Wah, baik yang di Aceh maupun dari Bali ya sudah bergabung pada pagi ini.
Terima kasih Pak Putu atas presentasinya tadi cukup menarik ya dan sangat implementatif terkait penggunaan IoT dan machine learning pada proses pengeringan eh, daun kelor ya, daun kelor. Mungkin ada bahasa lain di daerah kita di sini mungkin beda-beda ya. Eh, Kebetulan Pak Putu masih ada pertanyaan di chat, mungkin bisa ditanggapi ya. Baik, saya share aja screen saya ya. Sudah terlihat ya share screen saya ya. Sudah, Pak. Sudah. Ya, baik. Eh, Penelitian saya terkait klasifikasi tumor payudara ya pada citra USG ultrasonografi. Eh, Yaitu terkait klasifikasi tumor payudara ya pada citra USG. Jadi citra USG ini merupakan proses screening awal daripada tumor payudara. Nah, di sini untuk proses klasifikasi yang sudah ada selama ini mungkin eh, masih menggunakan Ya, belum. cara-cara yang mungkin untuk pada vaskes pertama itu masih menggunakan secara manual gitu ya. Di sini penelitian kami majukan dan alhamdulillah mendapatkan pendanaan ya dari DIPA kampus kami. Di sini kami melakukan klasifikasi eh, payudara dalam 2 kelas ya. Yang pertama itu misalnya tadi yang sifatnya benign itu yang tidak ganas, yang malignan itu yang ganas. Gitu ya. Dan di sini adalah tim peneliti kami ya. Latar belakang penelitian ini adalah payudara ini adalah tumor ganas yang berkembang pada sel payudara ya dan tumbuh sangat cepat dari sel-sel yang normal. Nah, ini perkembangan tumor dan ataupun kanker payudara ini sangat tinggi tiap tahunnya ya. Berdasarkan data yang dari Globocan itu ada 68.858 kasus. Nah, jadi dari total 396.000 ya atau 16% dari kasus baru kanker di Indonesia. Nah, ini sangat teliti gitu ya kenapa peningkatannya sedemikian besar daripada kanker lain. Nah, yang kedua juga dari segi umur penderita juga semakin lama juga semakin muda gitu. Zaman dulu itu mungkin kanker payudara atau tumor payudara itu dialami oleh wanita-wanita yang berumur lanjut. Nah, sekarang itu yang di bawah 50 juga semakin banyak gitu ya. Di sini tumor payudara itu eh, ada jinak dan juga ada ganas ya. Nah, ini adalah metode penelitian yang kami lakukan. Yang pertama itu sini citra USG yang kami dapat dari datasetnya nanti kita lihat ya. Nah, kemudian kita pre-processing. Di sini kita lakukan perbaikan citra baik dari kecerahan maupun daripada smoothing ya untuk menghilangkan tepi-tepi yang tidak proses training maupun proses validasi nantinya gitu ya. Kemudian nanti setelah fiturnya kita ekstraksi, kemudian kita latih model kita, dan model itu kita simpan, dan selanjutnya pada saat fase pengujian atau fase validasi, nah di sini kita melakukan menginputkan sekitar 20% ya, jadi 80% kita gunakan data untuk fase pelatihan, 20% kita gunakan untuk fase pengujian. Nah, pada eksperimen, di sini dataset yang kita gunakan bisa kita lihat ya ada A itu adalah benign, yang B itu adalah malignan ya. Benign ini adalah tadi yang tidak ganas ya. Kalau kita lihat tepinya lebih tajam gitu ya, bentuknya itu lebih bulat ataupun lebih jelas gitu ya kalau yang benign. Tapi kalau yang malignan dia tidak memiliki bentuk yang spesifik. Jadi sangat berbeda-beda gitu ya. Itu adalah yang malignan yang ganas ya. Di sini kita miliki 647 datasetnya eh, dan 437 benign yang jinak, 210 citra tumor yang bersifat malignan. Nah, di sini kita untuk seperti dalam data-data medis itu adalah yang sangat sulit kita cari adalah datanya ya. Makanya itu saya di sini saya menggunakan
data ya set yang sudah ada. Nah, kebetulan bisa kawan-kawan kalau mau melakukan penelitian, ini kita nambahkan dataset sekunder, gitu ya, dataset yang kita ambil dari penelitian lain. Yang ini bisa dapat dari berbagai macam sumber ya. Kadang-kadang ada yang dari WHO, itu ada pusat pengumpulan data mereka sendiri. Ada juga yang dari kampus, gitu ya. Bisa terkait dengan ada juga yang dari kota misalnya itu dataset traffic, dataset kejahatan, hilangan itu bisa dari webcam atau kamera yang ada di kota gitu ya. Ataupun kalau yang paling mudah itu ada di Kigel ya. Di Kigel itu bisa kita lakukan sebagai awal kita memulai penelitian kita bisa dari data Kigel. Jadi nanti kita punya data primer kita yang ambil sendiri dan data sekunder yang data yang bersumber dari penelitian lain ataupun pihak lain. Ya, kalau data primer, kalau kesehatan itu yang menjadi masalah kita adalah yang pertama itu terkait dengan izin, ya, terkait dengan apa itu konfidensial atau kerahasiaan daripada pasien itu juga kita biasanya ada prosedur untuk mengambil data itu, ya, ada sidang segala macam ya, seperti teman-teman kami tadi yang melakukan penelitian yang di kampus-kampus itu mereka biasanya disidang dulu ya, ada komisi etiknya seperti itu untuk dapat mengambil data. Yang kedua, data medis ini isu yang keduanya adalah mahal, gitu ya. Jadi data ini mahal. Kalau USG nggak begitu mahal, tapi kalau seandainya X-ray, MRI itu sangat mahal ya. Itu bisa satu data itu bisa 200 sampai 1 juta tergantung daripada ada yang 2D, ada yang 3 dimensi data itu ya. Jadi untuk data medis ini memang sangat sulit prosesnya gitu ya. Ini adalah proses pre-processing gitu ya. Nah, di sini pada proses pre-processing ini kita bisa mempertajam citra ya. Sehingga nanti pada saat ekstraksi fitur yang didapat itu lebih bagus dan diferensiasi antara kelas itu bisa lebih ditonjolkan. Nah, di sini kita gambar A itu citra sebelum di pre-processing ya. Itu yang masih gelap, masih tidak tajam, di kontrasnya masih tidak begitu bagus gitu ya. Yang di B itulah citra setelah di pre-processing. Jadi nanti di sini nampak lebih cerah ya. Dan kita juga bisa melakukan smoothing segala macam ya. Pre-processing ini sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan akurasi ya. Tapi kadang-kadang tidak semua proses pre-processing ini meningkatkan akurasi, bisa juga dia malah memperburuk. Jadi sebenarnya di sini kita bisa try and error di proses pre-processing ini ya. Seandainya memang akurasinya baik, kita pakai tahapannya. Kalau tidak baik, kita abaikan. Nah, bisa processing ini juga bisa ke segmentasi, misalnya kita juga sebagai tahapan bisa masuk ke pre-processing. Nah, data augmentation, nah seperti yang saya sebutkan di awal tadi, data kita itu adalah untuk dataset BUSI itu 647 citra kalau saya tidak salah ya. Jadi untuk meningkatkan performa daripada model, di sini kita menambahkan data augmentation. Data augmentation di sini fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya overfitting. Di mana kalau dataset yang kita uji itu terlalu sedikit, maka hal-hal yang tidak penting juga diekstraksi dari dataset tersebut. Sehingga nanti ada noise, ada fitur-fitur yang tidak relevan sebagai bahan pembelajaran daripada model, gitu ya. Maka di sini data augmentation ini dia melakukan proses memperbanyak dataset kita dari 600 itu, kita bisa mengubah data itu menjadi berlipat-lipat jumlahnya, ya. Misalnya dengan apa? Dengan melakukan rotasi. Rotasi sekian derajat, sekian derajat, sekian derajat, kita simpan, kita jadikan sebagai dataset lagi. Kemudian kita ada juga kita zoom in, Pak zoom Rahmat, out, ya. layarnya hitam, Mbak. Oh, Atau layarnya hitam ya. Oh ya, maaf, maaf. ya, Oke, bisa? sudah. Oh ya, oke, baik Pak. Ya, jadi zoom in, zoom out gitu ya. Jadi kita bisa memperbanyak data. Intinya supaya model kita belajar lebih banyak data. Jadi seandainya ada gambar kucing gitu ya, eh, dengan apa menghadap ke kiri, maka kita flip, maka kucing itu nanti akan menghadap ke kanan. Jadi kita memiliki 2 buah data. Daripada kita cuma belajar 1 data, lebih baik kita belajar 2 data. Karena nanti pada saat klasifikasi, data baru yang masuk itu bisa dari berbagai sudut. Nah, disinilah fungsinya data augmentation agar pembelajaran bisa lebih menyeluruh, gitu ya.
Nah, dan kita juga tidak membutuhkan biaya ataupun tenaga lagi untuk melakukan akuisisi citra yang baru, gitu ya. Seandainya misalnya si A ini melihat lihat ke atas, lihat ke bawah gitu ya. Nah, itu bisa kita menggunakan eh, proses rotasi tadi itu ya. Itu adalah hal yang tidak sulit dalam pengolahan citra ya, termasuk hal yang sederhana gitu ya. Banyak sekali cara-cara ataupun metode yang bisa dilakukan untuk melakukan rotasi maupun zoom out daripada sebuah citra. Nah, di sini hal lain yang harus kita pooling dulu ya, berlayer yang mau kita pakai. Di sini saya bisa pertama itu jendelanya berapa dulu ya, 16, 32, 64. Jadi begini maksudnya penggunaan jendela ini adalah agar citra itu dapat kita ekstraksi fiturnya gitu ya. Jadi misalnya seandainya seekor kucing itu dalam sebuah gambar itu ukurannya rasionya 16, kalau kita pakai jendela 64, maka nanti fiturnya akan terlalu global yang bisa kita ekstraksi. Nah, jadi kalau seandainya ukurannya 16, kita menggunakan jendela yang ukuran 16, maka nanti jendela 16 itu kita geser, 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 maka akan nanti terdapat atau akan kita dapatkan foto kucing secara utuh tanpa ada background, gitu ya. Jadi ukuran jendela ini juga sangat penting kita tentukan di awal gitu ya, agar supaya fiturnya tadi dapat kita ekstraksi dengan baik gitu ya. Yang kedua, hiperparameter yang kita gunakan yang pertama tuh batch size. Batch size ini dia kita pada saat sekali pelatihan berapa dataset yang bisa kita inputkan ke model kita. Ya. Ini akan menentukan nanti berapa lama waktu training yang kita perlukan gitu ya. Kemudian epoch. Kalau epoch di sini adalah berapa epoch itu dia akan menentukan terkait dengan akurasi dan error atau loss nanti ya. Semakin epoch itu semakin banyak, kita akan melihat akan ada peningkatan di akurasi gitu ya. Karena setiap epoch itu nanti akan ada bobot yang diupdate oleh model kita sehingga dia akan menekan loss ataupun menekan error daripada output yang dihasilkan. Jadi epoch itu adalah satu kali pembelajaran gitu ya. Maka akan dievaluasi nanti ya akurasinya berapa, loss-nya berapa gitu ya. Kalau kita masukkan 2 epoch maka nanti input ya output tadi akan dijadikan lagi sebagai input ya, input ke model kita atau feedback lagi ke model kita. Oh, bahwa ini ada errornya segini, ada kemudian ada lossnya segini. Maka nanti fitur-fitur itu akan dibobot ulang, akan dilanjutkan pada epoch selanjutnya. Epoch selanjutnya kita dapat akurasi, dapat lossnya berapa, kemudian kita inputkan lagi secara berulang terus-menerus. Epoch ini berapa sih yang bagus seandainya kita gunakan gitu ya. Jadi ada yang pakai 5, ada yang 10, ada yang 100, berapa yang ideal kita pakai. Idealnya adalah ketika masih terjadi peningkatan akurasi itu epochnya masih bisa kita tingkatkan. Tapi kalau seandainya epochnya sudah maksimal, kemudian kita tambah lagi terjadi penurunan, maka sebaiknya epochnya berhenti pada saat titik maksimal tadi. Ya. Jadi tidak lagi kita tambah lagi epochnya itu ya. Epochnya kalau dalam bahasa pemrograman mungkin looping, iterasi ya, iterasi pada proses pembelajaran. Nah, ini adalah hasilnya ya. Contohnya di sini ada epoch 5, kita dapatkan akurasinya 0,6378. Kemudian ada loss ya 0,8 pada saat training ya. Yang biru itu yang training, yang orange itu yang pada saat validasi ya. Yang training tadi kita gunakan data 80% tadi ya. Yang untuk validasi kita gunakan data 20%. Jadi biasanya dalam machine learning atau deep learning itu kita membagi data 80-20 ya. Nah, di sini pada epoch 10 terjadi peningkatan ya. Akurasinya 0,65, loss-nya 0,78. Kemudian pada saat epoch 20 di sini kita dapat akurasinya 0,75, kemudian loss-nya 0,9. Nah, yang jadi masalah lagi pada saat kita melakukan proses deep learning ini adalah pembelajaran ini
butuhkan waktu sangat lama ya, apalagi kalau datasetnya sangat besar. Untuk satu epoch itu mungkin kita butuh waktu sekitar 3 menit atau 2 menit untuk data 600 itu ya. Jadi seandainya kita 20 epoch, mungkin kita butuh waktu mungkin sekitar 1 jam gitu ya, tergantung datanya tadi ya. Nah, jadi itu kalau kita lakukan proses pelatihan dengan menggunakan spek laptop ya. Makanya tadi Pak Putu tadi menyarankan kita bisa meminjam XPC ya, ataupun hack performance computing, itu tidak ada di kampus kami, tidak ada gitu ya. Makanya tadi Pak Putu menyarankan kerjasama dengan kampus UGM karena memang di UGM tersedia gitu ya. Kalau seandainya kita sewa dari luar memang itu hitungannya per jam, per job, per jam gitu ya. Berapa yang dapat kita submit atau berapa yang dapat modul yang dapat kita running pada satu waktu dan berapa lama itu proses runningnya, itu semacam kita punya paket data juga di XPC itu ya. Kalau kita bayar, kita punya paket nih, paket saya 1 giga. Kalau kita running 1 jam habis 1 giga ya sudah, kita harus beli lagi gitu ya. Itu semacam sesi atau semacam paket lah, seandainya kita sederhanakan gitu ya. Nah, makanya tadi untuk XPC ini pilihannya nyewa atau kita kerjasama. Nah, untuk spek laptop untuk data dalam ukuran besar itu sangat tidak disarankan karena nanti laptop bisa suhu prosesor itu sangat tinggi ya, karena komputasinya sangat tinggi juga. Ada yang bisa hidup 5 hari, 6 hari gitu ya. Seperti pengalaman kawan-kawan kami juga waktu saat studi dulu di Jogja itu, di UGM itu laptop bisa hidup beberapa hari tidak mati gitu ya. Karena di awal penelitian itu XPC itu sepertinya belum tersedia, baru pada saat terakhir itu baru ada tersedia XPC-nya gitu ya. Nah, ini adalah epochnya. Epoch ini yang terakhir saya coba 20 karena memang terlalu lama gitu ya. Ini sebenarnya bisa kita tingkatkan lagi sampai maksimal akurasinya itu berapa. Umumnya deep learning ini memiliki performa yang lebih baik daripada yang, karena ini unsupervised ya. Unsupervised, dia belajar sendiri, kita cuma menginputkan ini kelasnya kelas Benning, ini kelasnya Malik. Nah, nanti dia belajar sendiri ya, belajar sendiri. Cuman yang harus kita hindari adalah adanya yang data yang tersasar gitu data itu ya. Itu akan merusak pembelajaran. Misalnya kalau seandainya tadi kita mengklasifikasi kucing dan anjing, itu kan ada 2 kelas ya, ada kelas kucing, ada kelas anjing. Kalau seandainya ada satu gambar anjing masuk ke kelas kucing, itu pembelajarannya akan kacau. Ya, akurasinya akan sangat menurun gitu ya. Artinya dia sudah salah belajar itu modelnya ya. Makanya pada saat kita melakukan pemilahan data itu sangat hati-hati gitu ya. Supaya model kita tidak salah dalam belajar. Karena akurasinya akan sangat terpengaruh gitu ya. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya Pak Mukan. Saya kembalikan. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Materi yang menarik. Saya boleh tahu nggak Pak, itu data dari rumah sakit atau dari perorangan Pak? Nah, ini kebetulan Pak Vulkan, ini data yang sudah saya dapat dari semacam kompetisi ya. Jadi ada kampus atau pihak lain kompetisi gitu ya. Jadi model mana nanti yang memiliki performa terbaik ya. Tadi kalau Pak Putu bilang ada YOLO segala macam gitu ya. Arsitektur deep learning ini sangat banyak gitu ya. Prosesnya juga bisa kita modifikasi gitu ya. Jadi dataset ini memang di-share oleh pihak tertentu, baik itu swasta maupun kampus. Ini memang data real dari lapangan, mereka kumpulkan gitu ya. Mereka pengen menantang atau melakukan sayembara pada peneliti-peneliti, kira-kira model mana nih dari penelitian mana, kampus mana terbaik gitu ya. Itu yang nanti akan diberikan hadiah seperti itu. Jadi dataset seperti ini banyak gitu ya. Seperti itu. Ini Seperti emang Kaggle hasil Pak ya? seperti Kaggle. Ya, Nah, data cuman kompetisi kalau di ya. Kaggle ya itu. Betul Pak Muka. Ya. Baik, baik. Baik, bagi teman-teman peserta di sini ada yang mau ditanyakan kepada Pak Rahmat. Nanti Pak Putu izin ada pertanyaan rupanya di kolom chat, saya nggak terlihat tadi.
maklum nih lagi sama anak-anak. Baik, Pak. Mau cepat nggak? Mau nonton. Oke, diam dulu. Oh, dari pertanyaan dari ada anonimus ini sepertinya Oh, sudah dijawab oleh Pak Putu langsung di dalam chatnya ya. oh, Ya. Ada satu pertanyaan, Al-Fatih mau cepat nggak? Hah, mau cepat nggak? Ah, Ayo pegang. ada izin bertanya Pak, apakah proses pre-processing pada citra dapat berpengaruh pada keaslian citra tersebut sehingga menyebabkan data tersebut tidak asli lagi? Nah, ini mungkin ke Pak Rahmat karena di jam baru lalu, Pak. Ya, terima kasih pada yang bertanya tadi ya. Saya juga apa? Kalau terkait preprocessing, pada intinya kita tidak menghilangkan fitur ya, tapi lebih pada menonjolkan fitur. Ya. Jadi kadang-kadang ada misalnya eh, gambar tadi itu ya yang tidak gelap atau segala macam itu pada saat kita ekstraksi fitur gitu ya, itu nanti yang terdeteksi banyak warna-warna gelapnya gitu ya, pixel-pixel gelapnya itu lebih menonjol gitu ya, sehingga warna-warna kucing yang sebenarnya abu-abu kuning warna kucing itu ya akan lebih gelap gitu ya. Jadi pada saat klasifikasi nanti jika ada kucing yang berwarna cerah ataupun berwarna kuning itu akan lebih sulit kita mendeteksi ya, atau mengklasifikasi kucing tersebut. Jadi makanya di sini preprocessing itu sifatnya tidak menghilangkan fitur, tapi dia pada menonjolkan. Kalau mempengaruhi citra asli, sebenarnya dia lebih kepada memperbaiki citra, ya. Jadi memperbaiki citra, gitu ya, supaya nanti pada saat kita lakukan training, citra itu dia benar-benar proses pelatihan yang baik, ya, atau dapat memberikan fitur yang sesuai, gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau seandainya foto hitam putih, gitu ya, foto hitam Bagaimana putih itu cara ininya? kalau kita ekstraksi, kalau kita lakukan plasma gitu ya, itu kan malah tidak terdeteksi gitu foto hitam putih itu ya. Kayak kadang-kadang kita perlu kontrasnya kita atur biar warnanya lebih keluar gitu ya. Kadang-kadang pada saat kita akuisisi gitu ya, kamera yang digunakan itu berbeda-beda. Ada juga dalam proses data itu namanya dia normalisasi. Kita menormalkan dulu terlepas dari hardware yang dipakai apa gitu ya, kameranya tadi gitu ya, ataupun misalnya kalau seandainya kita butuh data terkait uji-uji lab gitu ya, misalnya kayak pengambilan darah atau tekanan darah gitu ya, ataupun suhu suhu itu juga bisa berbeda-beda. Nah misalnya kita menyetarakan dulu atau kita menyeragamkan dulu ya, kalau misalnya kita pakai suhunya Celcius gitu ya, kalau yang di sana negara lain misalnya pakai Fahrenheit. Nah preprocessing itu dia termasuk menyeragamkan data juga. Sama juga kalau dalam citra juga seperti itu gitu ya, kita menggunakan kontras yang sama. Jadi pada saat kita lakukan training kan lebih bagus. Mungkin itu Pak Ulkan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Semoga menjawab dari pertanyaan serta. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan, baik dari mahasiswa Politeknik atau dari mahasiswa dari Bali. Siapa tahu bisa ada join skripsi kan? Nah, Ya, tujuan kita justru itu ya. Jadi supaya mahasiswa kita bisa belajar itu ya terkait ide-ide dalam penelitian. Yang ya kalau di Politeknik skripsi sekarang, Pak, atau bagaimana, Pak? oleh mahasiswa. Kalau dalam penelitian Pak Putu ada mahasiswa yang terlibat Pak? oh, kalau saya wajib Pak, karena wajib itu, karena kan kita di dalam Infocom itu ada penelitian dosen dan mahasiswa. Nah, kebetulan di kami sekarang arah penelitiannya itu tidak ke menjurus ke skripsi Pak. Arah penelitian kami adalah sudah ke implementatif dan berbasis luaran. Jadi kemarin nah kebetulan
saya dari Senat, jadi bisa membuat kebijakan bahwa sekarang mahasiswa tidak perlu membuat skripsi, cukup dengan publikasi minimal di Sinta 3 dan Scopus itu sudah bisa untuk lulus skripsi atau ujian. Gitu. Nah, kebetulan di BPK saya buatkan beberapa kelompok untuk deteksi YOLO, kelompok untuk mesin learning-nya, prediksi dan klasifikasi. Nah, klasifikasinya ini untuk data kesehatan mengenai sakit jantung, serangan jantung, dan yang lain-lain. Datanya menyesuaikan dengan data yang ada di Kaggle, tapi kita pakai data pasien yang ada di sini. Sama kelompok bencana, kita menggunakan teknologi AR. Jadi pasti kelompok kami ada 3 kelompok skripsi. Jadi teman-teman yang nggak tahu apa-apa, ya udah gabung sini aja. Jadi akan diajari oleh kakak-kakak kelasnya. Dan lumayan kan kita di kampus juga untuk saat ini udah ada 7 publikasi, ya 3 WOS, ya 4 Scopus di kalah yang sama. Oh, gitu. Baik, Kalau dari kemarin itu hibahnya pakai apa Pak Putu? Ya, bro. MF atau Oh, matching fund yang Mutual Kelor Fund? kita matching fund, yang security system kita dapat Brida kemarin beauty contest dengan 4 kampus, Udayana 2, Unti 1, dan kita yang menang. Karena sekarang kan yang lagi in itu teknologi IoT, YOLO, IoT, computer vision, sama AI machine learning. Jadi ya up to date lah teknologinya. baik, ada satu penanya ini, Pak. Muhammad Andra Maulana. Ya, Ya, silakan Muhammad Andra. Ya, halo Pak. Terdengar Pak suara saya Pak? Siap, terdengar. ya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andra Maulana dari Politeknik Negeri Lok Sumawe. Izin Pak, saya ingin bertanya untuk Pak Putu Sugiartawan. Pak Putu ini sepertinya Bapak udah melakukan banyak penelitian ya Pak ya dari selama ini. Kebetulan saya juga sedang melakukan penelitian. Izin Pak untuk bertanya, untuk kita sebagai peneliti itu jika ingin melakukan sebuah penelitian, itu kita mengambil metodenya itu gimana ya Pak? Gimana cara kita memilih metode yang paling cocok untuk penelitian yang akan kita lakukan itu gimana Pak? Oke, Oke, izin jawab. Oke, Mas Muhammad, mungkin pertanyaannya sangat bagus. Nah, ini untuk memilih metode yang cocok, nah kita ibaratkan saja memilih istri yang bagus. Kalau memilih istri yang bagus kan nggak bisa kita semena-mena asal tunjuk. Saya pilih baru cantik, saya pilih, udah. Oke. Nah, di pengalaman saya, nah kalau saya dengan Mas Selamat lebih jauh pengalamannya. Kalau saya di awal kita identifikasi, Mas. Misalnya, saya mau penelitian tentang kesehatan untuk identifikasi kesehatan jantung. Nah, kita uh, coupling dulu. Misalnya kalau punya rumah tuh kita coupling, Mas. Kita tentukan. Berarti kita penelitiannya adalah di klasifikasi. Tentukan apakah dia terserang penyakit atau tidak. Berarti itu kan bidang ilmunya adalah klasifikasi. Setelah kita mengcoupling, kita misalnya menentukan peta tanah yang kita itu adalah klasifikasi. Nah, kita searching, Mas. Penelitian-penelitian terkait dengan
klasifikasi kalau bisa 5 tahun terakhir. Ini kan sudah diajari lah di kampus. Kita lihat penelitian yang sejenis ataupun yang mirip dengan penelitian kita. Gitu. Oh ternyata penelitian A pakai metode B, penelitian D pakai metode C, penelitian E pakai metode D. Oh ya udah deh, karena ini apa namanya yang saya rasa data dan apa namanya sifat datanya mirip dengan penelitian yang maka saya coba menggunakan metode B. Harapannya data yang Mas Muhammad punya menghasilkan luaran yang mirip dengan luaran penelitian yang ada sebelumnya. Nah itu baru tahap identifikasi di awal. Nah kalau Mas Muhammad ingin, wah ini baru 90% waktu aku pilihnya 99%. Wah, Pak. Mas Muhammad melakukan beberapa kali percobaan. Oke, coba model ini. Ada nggak penelitian yang melakukan optimasi di model ini? Oh, ternyata ada yang melakukan optimasi. Optimasi yang dilakukan apa? Optimasi apakah di datanya, apakah di modelnya, atau di parameternya. Nah, Mas Muhammad coba lakukan hal yang sama dengan penelitian tersebut. Jadi kita harus baca jurnal, Mas. Tapi udah ada tool AI untuk baca jurnal. Jadi kita tinggal dengerin aja. Udah dapat, nah kita lihat hasilnya bagaimana. Oh, hasilnya segini. Nah, mungkin Mas Muhammad dari melakukan penelitian tersebut terbersit. Coba deh parameternya saya ubah. Atau enggak datanya saya lakukan preprocessing. Nah, seperti itu Mas Muhammad. Jadi, pengalaman kami sebelumnya itu, kami melakukan itu. Jadi kita nggak bisa serta-merta punya penelitian udah di dunia ini kan yang melakukan penelitian tentang A itu nggak cuma kita, Mas. Ada apa enggak di dunia ini. Jadi ya udah kita lakukan prinsip ATM, amati, tiru, kalau bisa modifikasi. Itu Mas Muhammad. Mas Muhammad, semoga bisa membantu. Baik, terima kasih Mas Putu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Baik. Kak Yang Mira di chat Marlina itu kayaknya mungkin? masih Gimana? ada Oh, itu. ada yang bertanya nih. Yang di chat Muhammad. itu ada ya kayaknya. Oh, ada di chat juga Jadi ya. di sini, Muhammad Sadi juga ada yang resen nih. oh gitu. Silakan Oh, Muhammad Sadikin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sadikin, saya berasal dari Politeknik Negeri Lok. Apakah suara saya terdengar, Pak? Siap, terdengar. Ya, pertanyaan saya. Sebelumnya pertanyaan sudah saya tulis di kolom chat, saya pengen tanya saya langsung. Pertanyaannya kepada Pak Rahmat. Izin bertanya, Pak. Jika kan ini kita menggunakan dataset citra kan, Pak. Jadi apabila nanti ini kan kasusnya kanker payudara. Apabila itu nanti salah satu dari dataset tersebut rupanya itu bukan citra dari tumor payudara. Apakah gimana tuh Pak prosesnya? Tadi saya dengar bahwasanya jika terdapat salah satu citra yang berbeda maka hasil datanya nanti bakalan rusak gitu, bakalan amburadul. Apakah apabila ada satu citra yang berbeda, apakah ada model gitu? Oh ini bukan citra tumor payudara, dia bakal langsung memisahkan dari dataset kita gitu. Gimana tuh prosesnya Pak? Apabila di data tersebut ada data yang bukan data yang sesuai yang ingin kita lakukan klasifikasi ya tadi Pak. Gitu Pak. Terima kasih. ya. Terima kasih ya tadi Muhammad juga ya namanya. Terkait proses data ini ya, data deep learning ini. Sebenarnya setelah model selesai kita latih, gitu, apapun yang kita inputkan tetap akan diklasifikasikan ke dalam 2 kelas tadi ya. Seandainya tadi kita punya tumor payudara yang benign dan malignan, gitu ya.
kita inputkan gambar lain selain itu, maka nanti gambar itu tetap akan terklasifikasi ke dalam salah satu kelas. Apakah masuk ke kelas yang malignan ataupun yang bening. Ekstrimnya seperti ini. Kita punya 2 buah kelas kucing dan anjing, kita masukkan gambar harimau. Masuk ke mana dia? Masuk ke kelas kucing, ke kelas anjing, atau ke kelas harimau. Nah, itu nanti pada saat proses pembelajaran, data kucing dan harimau dan anjing ini jadi tercampur gitu ya. Jadi untuk memisahkan kedua kelas itu akan menjadi lebih sulit gitu ya. Karena fitur yang diekstraksi dari harimau tentu berbeda dengan fitur yang diekstraksi dari kucing ataupun dari anjing. Baik dari segi fitur bentuknya, fitur warnanya gitu ya. Kemudian juga tekstur ya. Kalau dalam tekstur itu misalnya kalau kucing kan tidak punya loreng-loreng ya. Kalau kok ini kok ada harimau, modelnya jadi bingung gitu. Ini dimasukkan ke kelas mana nih gitu ya. Makanya nanti model kita akan performanya tidak akan bagus gitu ya. Karena ada kelas yang sulit dia untuk definisikan masuk ke mana ini gambar ini sebenarnya gitu ya. Outputnya tetap akan keluar gitu ya. Cuma nanti akurasinya akan lebih rendah daripada jika kita memiliki data yang sudah terpisah dengan baik gitu ya. Nah, pada saat jadi ada lagi kasusnya sudah kita training Pak kucing dan anjing. Tapi pada saat validasi Pak, saya mau nyobanya bukan kucing dan anjing, saya mau nyobanya gambar harimau tadi. Bisa nggak Pak harimau ini diklasifikasi? Pasti terklasifikasi. Bisa dia terklasifikasi sebagai anjing, bisa dia terklasifikasi sebagai kucing. Gitu ya. Outputnya tetap akan ada, tapi akurasinya ini yang tadi yang agak jadinya ngawur gitu kan. Ngawur gitu ya. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan tadi ya. Baik, kalau dari yang Pak Rahmat lakukan itu hanya mencari apa istilahnya persentase ya, keakuratan. Ya, Ya, berarti akurasi gitu ya. keakurasian ya. Tapi berarti Ya. belum ke ranah aplikasi bahwa si aplikasi bisa mendetek oh gambar ini adalah terindikasi tumor dan sebagainya. Ya, pada dasarnya ini kan kita membangunkan model, ya. Hmm, Model gitu ya. Jadi model ini bisa kita deploy kemana saja, Pak. Bisa kita deploy dalam bentuk Android, bisa siap, kita siap. deploy dalam bentuk visi, tergantung kita mau deploynya kemana nih. Nah, yang penting modelnya ada dulu nih, gitu. Modelnya sudah kita latih, gitu ya. Ibarat tadi apa? Kita latih, kita simpan di mana. Nanti yang user yang mau mencoba tinggal kirim gambar itu ke Android kah atau ke web kah atau kemana. Jadi bisa gitu ya. Jadi ini modelnya dulu kita simulasikan kita di lab gitu ya. Setelah akurasinya bagus baru kita deploy ke yang lebih aplikatif. Seperti Pak Putu tadi sudah deploy mungkin ke IoT-nya gitu ya. Tapi nanti langsung bisa ke alatnya. Itu bisa ada pakai misalnya Arduino segala macam itu bisa juga ya. Tergantung aja. Tapi ini untuk simulasi di lab itu kita mencari settingan yang bagus dulu, akurasi yang bagus dulu. Setelah bagus, baru kita bisa terapkan di lingkungan yang sebenarnya. Gitu, Pak. Siap. Baik, terima kasih materi dan diskusi yang sangat menarik dari dua pemateri kita. Ada Pak Putu dan Pak Rahmat. Dua-duanya menekuni terkait machine learning, ya. Deep learning ada dari machine learning, tinggal kasusnya aja disesuaikan. Mungkin sangat cocok kalau kita melakukan kombinasi research antara berbagai universitas lah, baik di Aceh maupun di Bali. Kami juga di UIN sebagai informasi Pak Rahmat dan Pak Putu, riset yang lagi ngetren juga terkait data data pattern lah, data pattern machine learning. Nah, pola-pola seperti ini lebih banyak. Kalau dulu kan di zaman-zaman kita kuliah itu pengembangan aplikasi ya. Nah, kalau sekarang sudah ke machine learning juga. Nah, kalau saya sendiri kebetulan bukan di apa namanya machine learning. Kalau saya di keamanan jaringan. Jadi kurang-kurang familiar sedikit lah terkait topik ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, apa kita padai? Kalau ada, kita lanjut satu pertanyaan terakhir kali. Nah, mungkin saya sedikit Siap, melakukan. siap, Pak. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, kita kasih
apa namanya closing statement lah dari kedua pemateri. Yang pertama Pak Putu, kemudian dilanjutkan oleh Pak Rahmat. Silakan Pak Putu. Oh, oh iya. Iya. Tadi cuma buat saran aja sih Pak. Mungkin untuk security sekarang karena kebetulan di kampus kami juga lagi bertekun itu Pak. Kandidat project dulu Pak. Pak Buka Hmm. belum pernah dengar kandidat project. Kemarin kita rencananya akan membuat dua fakultas cyber security dan AI sendiri. Apa namanya keamanan. Nah, yang sekarang Pak Bukam, keamanan itu istilahnya bahasa yang seksi. Kenapa seksi? Karena itu sekarang banyak teknologi yang diciptakan di CRIP, tapi tidak melihat dari sisi keamanannya. Hmm. Karena sekarang banyak postdoc yang di luar sana mencari keamanan yang berbasis AI. Jadi kalau di hadirkan project itu misalnya ada serangan, AI-nya yang akan membalas itu, Betul, betul. bukan manusianya. Nah, mungkin Betul. mungkin di kita tetap untuk kedepannya tidak hanya cukup di sini kali ini, mungkin kita bisa di 3 kampus ini membuat sebuah roadmap penelitian yang bisa kita sharingkan satu sama lain. Misalkan kalau di Bali yang lagi concernnya ini, yang di Aceh concernnya ini, di UIN maupun di Politeknik, jadi kita bisa saling berkolaborasi, ya, Pak. Kan itu data set yang ada di Aceh belum tentu ada di Bali, pun Betul. sama set yang ada di Bali belum tentu ada di Aceh. Nah, jadi kita bisa kolaborasi dan saling, ya minim-minim saling kasih lah. Nah, mungkin untuk closing statement dari saya, uh, untuk teman-teman mahasiswa, mungkin harapannya ya kita janganlah berpatokan kuliah, datang, duduk, pulang, lulus, sarjana. Tapi sekarang cobalah kita melihat di sekitar kita apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diperlukan oleh masyarakat. Cobalah kita melakukan sebuah penelitian atau mencari solusi sehingga menghasilkan sebuah inovasi. Jangan sampai kita terus mengadopsi inovasi dari luar. Padahal datanya milik kita, masalahnya milik kita, orang lain yang apa namanya kita minta bantuan untuk menyelesaikan. Ya minim-minim lah untuk permasalahan yang ada di Aceh maupun permasalahan yang ada di Bali, kita bisa selesaikan sendiri tanpa butuh bantuan dari orang lain dengan bantuan teknologi yang sudah kita pelajari. Mungkin itu Pak Bukan. Siap. Terima kasih. Silakan Mbak Rahmat. Ya, terima kasih Pak Bukan. Jadi di sini tujuan dari kegiatan kita adalah bagaimana untuk mahasiswa-mahasiswa kami untuk dapat gitu ya, baik itu nanti menjadi sumber inspirasi untuk melakukan tugas akhir ataupun penelitian. Untuk saat ini sebanyak sekali hibah-hibah yang dapat kita menangkan ya sebagai mahasiswa, terutama lagi nanti misalnya di diksi itu misalnya ada juga yang misalnya terkait dengan hibah penelitian proposal terkait penelitian pengabdian gitu ya. Jadi saya harap ini dapat lebih konkret lagi nanti mahasiswa-mahasiswa agar lebih dapat menerapkan ilmu yang didapatkan gitu ya. Mungkin pada kesempatan kali ini mungkin saya juga menyampaikan terima kasih ya pada rekan-rekan kami yang sudah bergabung. Ini ada Bu Anggita dari Politeknik Pontianak, ada Bu Mila ini dari Politeknik Bandung. Selamat pagi Bu, terima kasih. Kemudian juga Bu Afrika Amelia ini dari Politeknik Medan. Nah, kita harapkan ke depan ibu-ibu ini juga bisa mengisi sharing dengan kita ya, terkait penelitian-penelitian beliau-beliau ini. Nah, itu juga saya rasa juga sudah sangat berperan sekali, sudah meluangkan waktu gitu ya untuk sharing dengan mahasiswa kami gitu ya. Walaupun secara online seperti ini, mungkin suatu saat kita bisa bikin offline juga. Itu yang ke Aceh atau saya yang ke Bali gitu ya. Mungkin itu Pak Bukan. Siap. Pak Bukan Terima juga kasih. beliau ini dari ini ya, dari IAIN WIT. Betul Pak. Ya, Memang Pak, silakan. eh,
tren riset di keamanan jaringan menambahi punya Pak Putu sekarang, yaitu sudah ke AI, Pak. Nah, saya juga sedang sedang menyusun proposal S3, apa namanya, promotor menyarankan ke arah situ, Pak. Mudah-mudahan kita bisa Ya, melakukan Mas Tony juga. kalau kolaborasi nanti, Pak, Nanti antara Aceh dan mungkin Bali. di Nanti, foto nanti bisa saya minta sebagai izin, minta promotor misalkan. minta kontak personnya, Pak, sama Pak Rahmat. Oh, Bisa sebagai pembimbing luar atau penguji luar juga bisa lah. Nanti kita siap, ke siap. Banda Aceh, Bu. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari Baik. dua pemateri kita, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semuanya yang sudah berhadir pada pagi hari ini. Kalau di Bali mungkin udah siang, Mbak ya? Udah jam 10 ya? Udah Udah jam 11 11, ya? Pak. Jelas ya. Udah 11 waktu 11. kita kita. Nah, baik, kita berakhir pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sesi foto bersama, mohon yang mau mengaktifkan kameranya dipersilakan. Aktifkan kamera di kita capture dulu. Ya, mohon bantuan dari co-host lainnya untuk mengcapture. Oh, iya. Baik, Bang, satu. iya. Makasih Pak Yo sudah Oke, bergabung. sudah. Oke. Ya, terima kasih Baik. semuanya atas kehadirannya. Bagi yang ada yang mau diskusi silakan, yang mau pamitan juga kita persilakan. Baik. Kita Baik, terima kasih mendengarkan Pak telah Ustaz. bergabung. Ya, untuk sertifikat nanti akan kita kirimkan melalui email ya, Pak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi tadi yang sudah mengisi form nanti akan kita kirimkan melalui email. Eh, eh, Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Itu Pak Rahmat, Bu Mila belum isi form itu untuk sertifikat kali. Pak Rahmat ya. Oh, Pak Rahmat udah keluar, Bu. Baik, semuanya. Terima kasih ya. Saya pamitan. Assalamualaikum.
Iya.